Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Apriani, NIM 2314200126. Saya di sini akan menjawab pertanyaan kuis 1C. Yang pertama itu ada makna bisnis dalam hukum bisnis. Bisnis adalah sesuatu kegiatan yang dilakukan oleh individu atau badan usaha untuk menawarkan barang atau jasa dengan tujuan memperoleh keuntungan. Bisnis biasanya tuh melibatkan berbagai aspek seperti pemasaran, produksi, distribusi, dan manajemen sumber daya. Bisnis juga biasanya mengatur hubungan antar pelaku usaha seperti konsumen, produsen, dan pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan ekonomi. Biasanya juga mencakup peraturan tentang kontrak, tanggung jawab hukum, perlindungan konsumen, dan aspek-aspek yang berkaitan dengan operasional bisnis. Lalu yang kedua ada pendirian perusahaan komanditer atau CV. Nah, CV ini biasanya didirikan melalui perjanjian antara dua orang atau lebih yang sepakat untuk menjalankan usaha. Pendiriannya juga biasanya dituangkan dalam akta pendirian yang dibuat di hadapan notaris, dan dalam akta tersebut biasanya dicantumkan identitas para sekutu, modal yang disetokan, dan jenis usaha yang dijalankan. Lalu sekutu dalam CV, ada dua jenis sekutu, yaitu sekutu aktif dan sekutu pasif. Nah, kalau sekutu aktif ini biasanya bertanggung jawab atas pengelolaan dan operasional perusahaan, dan biasanya memiliki kekuasaan penuh dalam mengambil keputusan. Kalau sekutu pasif hanya menyetorkan modal dan tidak terlibat dalam operasional sehari-hari. Tanggung jawabnya juga terbatas pada jumlah modal yang disetorkan. Lalu ada tanggung jawab sekutu. Nah, tanggung jawab sekutu aktif ini bersifat tidak terbatas, artinya mereka bisa bertanggung jawab secara pribadi terhadap utang perusahaan. Sementara kalau sekutu pasif itu memiliki tanggung jawabnya itu terbatas hanya pada modal yang mereka setorkan, sehingga tidak menuntut harkat pribadi mereka untuk membayar utang perusahaan. Lalu ada penggabungan CV. Nah, penggabungan CV ini biasanya dilakukan dengan mengalihkan aset dan kewajiban kepada perusahaan lain atau membentuk entitas baru. Nah, proses ini nih biasanya memerlukan kesepakatan antara semua sekutu dan melibatkan penyusunan akta baru. Lalu yang terakhir itu ada penghapusan CV. Jadi penghapusan CV ini dapat terjadi karena beberapa alasan, teman-teman. Jadi seperti kebangkrutan, kesepakatan antar sekutu untuk membubarkan perusahaan, atau keputusan hukum. Nah, prosesnya juga biasanya melibatkan penyelesaian utang dulu dan kemudian kewajiban perusahaan, serta pembagian sisa asetnya kepada para sekutu itu sesuai dengan kesepakatan yang ada. Mungkin itu saja jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.